Selanjutnya di tahapan teknik editable poly, kita akan mengulas beberapa tools di beberapa tipe selection, yaitu ada vertex, edge, border, polygon, dan elemen. Kita mulai di vertex. Ya, teman-teman bisa memulai di klik objeknya dan klik modify. Kalian bisa tekan di tipe selection ya. Ini kalau terhidden kalian bisa klik seperti ini di tanda eh, panahnya ya, tanda ke bawah, bisa vertex ataupun di mode verlist bisa pilih vertex. Atau kalian bisa tekan angka 1 sebagai shortcutnya. Oke, di vertex kalian klik modify ya, bagian klik modify di bagian bawah cukup banyak tools yang bisa kita gunakan. Namun untuk saat ini saya akan menjelaskan beberapa tools basics terlebih dahulu. Saya menggunakan di edit vertex ya, di bagian edit vertex. Di vertex, jadi kalau kita bicara vertex berarti kita hanya bicara titik ya, atau vertexnya, titiknya. Saya tekan alter transparan. Di sini ada remove. Jadi untuk menghapus vertex bukan menggunakan delete ya, tidak di del. Kalau kalian tekan del, dia akan hilang surface-nya, penampangnya atau poligonnya. Saya Ctrl Z untuk mengembalikan. Jadi untuk menghapus vertex kalian gunakan remove. Ya, otomatis ketika remove ada beberapa segmen yang terhapus. Saya Ctrl Z. Ini untuk remove. Oke. Mengenai bagaimana pemahaman menghapus vertex, saya akan sampaikan di sesi berikutnya. Berikutnya, teman-teman bisa menggunakan fasilitas extrude. Ya, nah di extrude di sini kalian ada dua parameter yang bisa kalian gunakan di bagian text extrude-nya atau di bagian settingnya. Jadi ini ada dua settingan. Kalau teman-teman menggunakan extrude di teksnya, button atau menu teksnya, saya klik. Nah, untuk mengetahui efek apa yang terjadi, kalian dekatkan kepada bagian vertex yang akan di extrude. Ya, jadinya seperti ini. Yap, ini untuk extrude. Satu kali. Saya klik di sini, saya langsung extrude. Saya klikkan di sini, saya langsung extrude seperti ini. Ya, saya langsung extrude. Ya, seperti ini. Setelah selesai, saya nonaktifkan. Saya klik lagi atau kalian klik kanan. Juga akan off. Ya, saya akan begini, saya klik kanan. Otomatis dia akan off. Klik kanan itu untuk meng-off-kan atau mematikan perintah selanjutnya. Berikutnya adalah saya akan coba, oke, saya Ctrl Z lagi. Ini karena berupa simulasi. Berikutnya extrude berdasarkan setting. Jadi saya klik settingnya sehingga saya memiliki parameter settingnya. Tingginya seberapa atau minus, ke atas, ke bawah, width penampang bagiannya seberapa. Ya, ketika sudah selesai, kalian cek tanda checklist. Di sini ada tiga tanda, ada checklist, ada plus, ada silang. Ini berarti kalau silang tentu saja tidak jadi, ya, close. Saya klik extrude lagi. Kalau plus berarti kita nambah lagi. Dia dua kali terekstrud, jadinya seperti ini. Saya Ctrl Z. Kalau checklist berarti kita oke kan. Seperti ini. Oke. Berikutnya ada chamfer. Saya pilih seleksi. Sama, kalian pada prinsipnya, entah nanti itu di vertex, di polygon, di edge. Jadi ada dua parameter yang memungkinkan kalian bisa setting secara langsung menggunakan tools maupun kalian bisa menggunakan setting berdasarkan parameter.
atau menggunakan parameter. Saya klik chamfer dan saya klikkan dekatkan sini. Chamfer adalah untuk dia memecah seperti ini, chamfer. Ya. Oke, saya Ctrl Z, saya klik kanan. Saya klik chamfer di bagian settingnya. Ya, di sini saya lebih mudah untuk membuat seberapa halus ya nilainya. Misalkan saya menambahkan cukup banyak segmen di sini, nilai chamfernya seberapa, apakah seperti ini, apakah melengkung ke dalam, ya bisa kalian lakukan. Ya, seperti ini, degree-nya bisa berapa persen di sini, namun standarnya kita bikin 30 aja. Jadi kalian bisa atur di bagian berapa total segmen kehalusannya di sini. Ya, misalkan saya di sini seperti ini karena saya masih poligonal, low poly. Ya, ini seberapa chamfernya kalian tentukan. Dan ini bisa kalian otomatis hapus atau munculkan ya, tidak perlu sedang. Tapi basicnya di sini saja. Berapa nilai kelengkungannya atau kedalamannya, berapa kehalusan segmennya, dan mau minus atau plus seperti ini, atau sampai minus, misalkan seperti ini. Setelah itu saya klik checklist. Ya, itu untuk tools Vertex yang bisa kita gunakan. Oke, ketika kita masih menggunakan Vertex, ya, karena ini ada istilahnya ada banyak segmen sehingga kita bisa menggunakan soft selection. Jadi soft selection ini kita aktifkan ketika kita mengedit dengan banyak segmen. Ya, catatannya harus ada banyak segmen, kita bisa aktifkan sehingga kalau kalian aktifkan use soft selection, kalian punya radiasi ya, atau radius bagian mana yang akan kita edit ya, misalkan seperti ini. Ya, kita bisa memungkinkan seperti ini editnya. Follow-nya ini bisa kita naikkan, bisa kita turunkan. Kalau seperti ini berarti ya hanya ini aja. Kalau follow-nya kita besarkan ya sebatas ini berarti kita bisa tinggi. Oke, ini bisa kalian lakukan di situ. Oke, kalau tidak digunakan, saran saya ini kalian matikan. Karena ketika ini aktif dan kalian seleksi vertex yang lain, nah pasti dia akan kegeser. Atau mungkin ini banyak gitu kan, sehingga kalian akan geser vertex aja ketarik semua. Nah, soft selection ini sesuai dengan kebutuhan. Apakah kalian memang ingin menarik semuanya seperti ini biar ketarik atau hanya sebatas satu aja? Ini perlu kalian perhatikan. Ya, on off-nya di use selection ini sesuai dengan kebutuhan. Berikutnya adalah segmen. Ya, segmen kita bisa mengaturnya ya. Ada beberapa tadi seperti halnya di Vertex. Sekarang segmen di bagian edit edge ini ada extrude, ada chamfer ya. Sama. Jadi di bagian extrude kita bisa extrude dia berdasarkan seperti ini ya, tapi bagiannya adalah edge dan ada chamfer ya, kita bisa atur dia seperti ini ya. Segmennya tinggal seberapa, jadi kita bisa atur kelengkungan di bagian pojoknya seperti apa sesuai dengan kebutuhan. Ini mau minus atau plus bisa ada pengaturannya ya. Itu aja. Ini tinggal atur seberapa posisinya di bagian bawahnya, atasnya, di ujung dari vertex yang sumbu titik temunya kita bisa atur ketinggiannya. Apakah dia siku atau dia cukup memiliki derajat tertentu? Ya, ini sesuai dengan kebutuhan. Pada intinya adalah chamfer itu untuk memecah segmen. Saya klik OK. Nah, di sini kita bisa mengkombinasikan antara extrude dan chamfer
Saya tekan 2, saya klik. Oke, untuk mengaktifkan segmen. Ya, di edge. Saya seleksi di sini. Dan saya pilih extrude. Ya, setelah extrude saya klik oke. Setelah itu saya bisa chamfer. Ya, ini kita bisa lakukan seperti ini juga. Ya, tinggal minus atau plus. Di bagian sininya bisa kita atur. Oke, saya ulangi lagi. Saya klik chamfer. Nah, kalaupun hasilnya tetap tinggi seperti ini, berarti di bagian sumbu temunya atau titik temunya perlu kita atur ke bawah. Misalkan, ya, nah ini bisa kita atur sejauh apa, misalkan seperti ini. Ya, sumbunya bisa kita naikkan. Ya, atau kita bisa atur seberapa segmennya, chamfernya itu seberapa, apakah sejauh ini. Ya. Nah ini tergantung dari kebutuhan juga, seberapa banyaknya. Ya, bisa saya atur. Oke, ya, ini ketinggiannya, chamfernya. Misalkan saya tambahkan banyak, ini misalkan saya atur seperti ini juga bisa, atau seperti ini. Ya, silakan aja sejauh apa yang ingin dicapai. Ini untuk lubang, ini untuk tetap memunculkan segmen. Ya, misalkan seperti ini. Nanti saya akan turunkan. Ya, saya klik oke. Nah, ini kalian teman-teman bisa mengkombinasikan menggunakan extrude dan chamfer. Oke. Nah, untuk bagaimana kita menambahkan segmen, jadi misalkan saya di tengah ini saya pengen ngedit nih, menambahkan segmen. Kalian menambahkan segmen bisa menggunakan fasilitas di bagian edge-nya, tipe selection-nya edge-nya. Kalian bisa seleksi seperti ini, ya. Atau, oke, dasarnya begini. Kalian harus mengaktifkan segmen bagian mana aja yang ingin kalian tambahkan. Jadi misalkan saya pengen ada yang searah seperti ini, berarti saya seleksi edge-nya. Dan di sini ada namanya connect. Ya, connect. Nah, connect sama ketika connect ada bagian settingnya, kalian bisa langsung menggunakan klik connect. Jadi akan seperti ini. Nambah 1. Kalau kalian klik connect bagian setting, kalian bisa menambahkan sesuai dengan kebutuhan. Berapa tambahannya? Setelah itu klik OK. Sehingga di bagian sini saya bisa lakukan beberapa hal ya. Misalkan di sini ada extrude ataupun kalian shortcutnya bisa klik kanan. Di sini ada extrude sama saja. Kalian bisa pilih di sini ada extrude. Saya klik settingnya. Jadi seperti ini. Saya klik. Saya bisa klik kanan. Ada chamfer. Saya klik settingnya. Jadi seperti ini. Oke. Kita bisa bikin seperti ini. Bagian edge. Nah, kalau saya pengen bagian yang garis ke atas, berarti saya harus menambahkan bagian sini. Saya tekan Ctrl bagian sini. Sama, saya klik kanan. Ataupun di bagian parameternya, ya, ada connect. Ini saya klik kanan aja. Saya menggunakan connect. Saya klik settingnya. Tinggal seberapa kebutuhan saya yang saya inginkan. Seperti ini. Saya klik, oke, checklist. Ini untuk menambahkan. Nah, bagaimana untuk mengurangi atau menghilangkan edge? Dengan cara bagian mana yang ingin kalian hilangkan? Misalkan, oh ternyata saya ini terlalu banyak. Saya mengulangi satu atau mengurangi satu segmen. Ini kalian menggunakan remove. Ya, klik remove. Ya, seperti ini. Dia hilang. Namun, kalian harus perhatikan bahwa ketika kalian hanya menggunakan remove aja, tool remove aja, dan kalian transparankan dan kalian aktifkan vertex, di sini masih ada vertex yang tersisa. Yang dimaksud dengan vertex tersisa adalah seperti ini. Dia tidak ada garis penghubungnya kemana, dia hanya nempel karena dia tidak begitu berpengaruh dengan garisnya. Nah, ini nantinya akan menjadi kendala ketika kita sudah memodeling sebuah bentuk tertentu sampai dengan kita memberikan tekstur, terutama di UVW. Terus bagaimana? Ya, kita harus seleksi dan remove. Seleksi
dan remove. Atau klik kanan ada remove. Oke, next. Ya, terus kalau saya ingin menambahkan semuanya, saya berarti menambahkan garis di sini ya. Saya bisa seleksi semuanya, ya kira-kira seperti ini. Jadi terseleksi semuanya. Saya klik kanan dan saya pilih connect. Ya, misalkan seperti ini. Saya menambahkan 3. Satu checklist. Ya, ini bisa nambah. Nah, kasusnya adalah ketika, aduh, di sini ternyata saya tidak ingin menambahkan segmen. Bagaimana cara menghapusnya? Langkahnya, kalian seleksi semuanya dan kalian bisa klik loop, ya, sehingga terseleksi semuanya. Jangan tekan Del, kalau Del dia hilang. Ya, atau selain loop bisa double klik, klik-klik seperti ini. Setelah itu kalian tekan atau tekan tombol remove. Dia hilang. Namun balik lagi vertex-nya masih ada dan ini sangat mengganggu. Mengganggunya seperti apa? Ketika kalian mengedit di bagian sini dan geser, dia masih terkunci. Ya, ini untuk tahapan berikutnya. Kenapa vertex ini ketika tidak dibutuhkan untuk mengunci topologi atau surface-nya, ya ini harus hilang. Apalagi ini vertex yang eh, mengganggu ya menurut saya. Terus bagaimana? Ya, kita harus seperti langkahnya tadi harus remove. Ya, saya tekan transparan. Dan ini cukup rumit ketika vertex-nya nanti banyak banget ya. Ini masih ketika teman-teman memodeling yang cukup detail. Terus bagaimana supaya kita menghapus edge dan vertex secara bersamaan? Oke, misalkan di sini saya double klik. Ya, oke. Caranya adalah kalian seleksi tadi double klik juga bisa, double klik atau loop dan kalian tekan kontrol di keyboard kalian, CTRL, tekan kontrol. Setelah itu kalian klik kanan dan remove. Jadi kalian tekan kontrol dan remove. Ya, ketika seperti itu, apabila berhasil berarti vertex-nya sudah tidak ada. Nah, kalian bisa lakukan seperti itu untuk bagian menghapus edge supaya vertex-nya juga terhilangkan, terhilang. Oke, ya. Berikutnya ada pengaturan pada bagian constraint. Ya, ada bagian constraint. Ketika teman-teman misalkan mau menggeser ini ke bagian atas, geser seperti ini, otomatis bentuknya akan berubah ya, berdasarkan dari bentuknya. Nah, constraint ini bisa kalian aktifkan kalau terpilih ya, di bagian edit geometri ada constraint. Kalau bagian non, kalian aktifkan berarti dia tidak terkunci salah satu. Dan kalau kalian pengen posisinya tetap sama dan edge-nya bergeser, kalian tekan pilih edge. Sehingga kita geser, dia tidak berubah. Seperti ini. Ya. Ini membantu untuk kita menggeser biar lebih rapi. Ya. Kalau normal, eh, ya, dia akan terkunci di sumbu itu. Jadi kalau non, berarti kita balikan lagi ya sesuai kebutuhan. Kalau edge, sesuai dengan kebutuhan. Ya. Ini juga berlaku terhadap vertex. Kalau teman-teman aktifkan vertex lagi, kalau saya ingin menggeser dia ke atas seperti ini, ya ini masih dia terkunci karena bagian edit geometrinya adalah ke edge. Kalau kalian balikan ke non, ya kalian mungkin geser akan naik turun bawah gini. Ya. Ini penting untuk kalian pahami di bagian constraint-nya. Ya, saya kembalikan lagi ke non. Sesuai dengan kebutuhan.